Iya, selamat sore buat teman-teman semua. Salam pengadaan. Di sore hari ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan berkaitan dengan evaluasi peralatan di dalam pekerjaan konstruksi. Kenapa video ini muncul lagi ya? Karena masih saja ada yang belum memahami tata cara evaluasi peralatan di dalam evaluasi pekerjaan konstruksi. Nah, yang sering terjadi gugurnya adalah adanya peserta yang gugur ketika hanya menyampaikan satu bukti kepemilikan, tidak menyampaikan lebih dari satu bukti kepemilikan. Hal ini sering terjadi pada saat peserta itu menyampaikan bukti kepemilikan yang bukan atas nama peserta tender, baik itu milik sendiri ataupun merupakan sewa perjanjian alat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, tentunya pemilihan pemilihan sudah memahami bahwasannya untuk melakukan tata cara evaluasi tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau istilahnya post bidding. Nah, post bidding ini juga berlaku buat peserta juga ya, bukan berarti peserta boleh melakukan post bidding. Nah, artinya antara pemilihan pemilihan dan peserta dilarang melakukan post bidding. Nah, selanjutnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tadi, tentu kita tahu bersama relaksasi dari tata cara evaluasi teknis ya, terutama di peralatan memang banyak sekali kesederhanaan itu muncul ya. Terkesan mungkin pokja pemilihan hanya membandingkan apa yang disampaikan oleh peserta ke dalam penawaran. Jadi tidak ada kendali lagi untuk melakukan cek fisik peralatan ataupun cek fisik dokumen yang disampaikan termasuk bukti kepemilikan yang telah disampaikan dalam penawaran. Nah, berkaitan dengan permasalahan tadi, apakah peserta yang menyampaikan bukti milik yang bukan atas nama peserta tender tetapi merupakan diakui sebagai status milik, apakah menggugurkan? Tentu di 17.2, 17.3 itu sudah jelas sekali ya. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam ketentuan tata cara evaluasi terhadap peralatan. Nah, saya ulangi lagi, bukti kepemilikan bukan atas nama peserta tender ataupun pemberi sewa, maka tidak menggugurkan. Mungkin saya contohkan begini ya. Apabila ini pemberi sewa ya, selain menyampaikan surat sewa perjanjian, maka menyampaikan bukti kepemilikan atau penguasaan alat. Nah, untuk bukti kepemilikan, saya contohkan misalkan CVA melakukan sewa alat kepada CPB, lalu ternyata bukti kepemilikan CPB ini disampaikan bukan atas nama CPB. Apakah itu menggugurkan? Nah, kembali kepada ketentuan tadi, bukti pemilik ya, bukan atas nama peserta tender atau pemberi sewa, maka tidak menggugurkan. Sehingga apa? Maka tidak menggugurkan. Nah, itu baru dari konteks pemenuhan persyaratan ya. Sekarang kita melihat apakah dengan adanya bukti kepemilikan yang bukan atas nama peserta tender atau pemberi sewa itu memang benar ya, peralatan tersebut adalah milik sendiri. Yang kita kejar adalah statusnya sekarang. Dia mengakui statusnya milik sendiri. Dia mengakui status itu adalah alatnya dari pemberi sewa. Nah, maka kita melakukan klarifikasi kepada pemberi sewa atau kepada peserta tender yang mengakui milik sendiri. Nah, biar tidak terlalu ribet, saya contohkan pemberi sewa saja ya. Nah, kembali saya ulangi, CPA ya, melakukan ya, sewa kepada CPB. Lalu kemudian CPB menyampaikan, ya, apa saja ini kendaraan, lalu dia menyampaikan BPKB atas nama CV lain, atau mungkin atas nama orang lain. Nah, sementara kan tidak gugur. Nah, apakah perlu si pemberi sewa itu menyampaikan penguasaan alat seperti misalkan nota, ya, kwitansi atau invoice? Tentu tidak ya, karena tidak diperlukan lebih dari satu bukti dulu ya. Mau dia menyampaikan BPKB, mau dia menyampaikan STNK, silakan saja walaupun bukan atas nama si pemberi sewa. Tetapi ya, karena bukan atas nama pemberi sewa, maka disinilah diberikan kewenangan pemilihan pemilihan untuk mengklarifikasi ke pemberi sewa atas bukti kepemilikan yang disampaikan peserta ke dalam penawarannya. Sehingga dengan penjelasan pemberi sewa, maka bisa diputuskan. Kalau memang benar alat itu punya si pemberi sewa, maka sudah clear. Ya. Jadi bukti kepemilikan yang bukan atas nama pemberi sewa itu sudah dianggap sebagai bukti milik dan memang alat itu adalah si pemberi sewa. Lalu kemudian ya, apabila misalkan ya
pemberi sewa menyatakan, oh alat ini bukan milik saya. Memang alat ini adalah milik yang punya atas nama. Maka status yang dianggap ya alat itu adalah alat milik pemberi sewa menjadi apa? Menjadi tentunya tidak bisa dipenuhi oleh bukti kepemilikan, tapi harus diberikan penguasaan alat dari yang punya alat ke pemberi sewa. Inilah bentuk penguasaan alat yang dimana penguasaan alat ini lebih orientasinya bahwa alat yang dimiliki pemberi sewa yang dipinjamkan atau disewakan ke peserta adalah alatnya orang lain lalu dikuasai ke pemberi sewa. Jadi ada pengalihan hak ya alat ini bahwa yang punya alat ini memberikan alat itu disewa kepada si peserta. Jadi bukan berarti pada saat alat itu bukan atas nama si pemberi sewa misalkan langsung digugurkan. Tidak ada ketentuan tersebut. Atau meminta agar peserta menyampaikan penguasaan alat, misalkan nota atau kwitansi yang meyakinkan bahwasanya alat ya atau atas nama bukti kepemilikan tersebut yang diakui pemberi sewa adalah alat miliknya tersebut, memang benar alat itu dikuasai oleh si pemberi sewa. Jadi kesimpulannya adalah ya apapun namanya, baik itu milik sendiri, pemberi sewa ya, apabila bukan atas nama peserta tender atau si pemberi sewa jangan digugurkan atau mewajibkan peserta menyampaikan penguasaan alat yang berupa nota kwitansi misalkan. Itu nggak perlu ya. Tetapi kalau misalkan alat tersebut bukan atas nama si pemberi sewa, saya contohkan pemberi sewa, maka tugasnya Pokja cuma mengklarifikasi kenapa alat ini bukan atas nama pemberi sewa. Kalau dia bisa menjelaskan dan bahkan bisa menunjukkan bukti-bukti yang lain ya, walaupun Pokja pemilihan tidak berhak meminta bukti fisik lain, kalau pemberi sewa menunjukkan ya udahlah, dia kan membela penawaran dari si peserta ya bahwa memang alat yang diberikan kepada peserta itu memang alatnya dia gitu. Jadi itu konteksnya. Tapi kalau kita bicara alat itu bukan alat si pemberi sewa, maka bentuknya lain. Tidak perlu bukti kepemilikan, tetapi yang diperlukan adalah penguasaan, pernyataan, pengalihan yang punya alat kepada pemberi sewa, ya, memberikan kuasa, ya, agar alat ini sah, ya. Artinya si punya alat ini tahu bahwasannya si pemberi sewa yang meminjam alatnya si orang lain ini tahu bahwa alat ini dipinjamkan kepada peserta, ya. Itu sampaikan teman-teman semua sebenarnya gamblang-gamblang banget sebenarnya. Kenapa harus ribet ya? Oke, salam pengadaan.